Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama aku Ratu Eka PKJ tentunya di channelnya Ratu Eka PKJ. Jumpa lagi bersama aku dengan Ratu Eka PKJ di bulan April 2022, tepatnya tanggal 5. Yap, betul banget. Dan kali ini kita sedang memasuki bulan yang suci, bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dari Allah. Selamat bergembira untuk menyambut menjalankan ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. So, kali ini karena kita bertepatan pada bulan suci Ramadan, saya Ratu Eka PKJ pengen ngajak kalian untuk bahas tema terkait filsafat ketuhanan dan akidah tasawuf, dimana mengambil tema sebagai berikut. Kenapa Tuhan ada dan tidak bisa dilihat oleh mata? Selamat menyaksikan. Guys, ngomong-ngomong soal kenapa sih Tuhan kok ada, mungkin bagi kita yang sudah percaya, yang sudah memiliki iman, kita terkadang terbiasa untuk terdoktrin bahwasanya Tuhan itu ada karena kitab suci, karena ada nabi yang menyampaikan dan sebagainya. Tetapi tidak semua orang bisa langsung mendapatkan sebuah keimanan dari doktrin. Seperti halnya Nabi Ibrahim yang dia menemukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala melalui pencarian yang basisnya adalah filsafat. Kenapa filsafat? Karena waktu itu Nabi Ibrahim juga dalam menemukan Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan berbagai perjalanan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia berpikir apakah matahari itu Tuhan, ternyata matahari itu bukan Tuhan. Apakah patung itu Tuhan? Tidak mungkin karena itu bisa dihancurkan. Hingga kemudian dia berjumpa pada hakikat Tuhan yang sesungguhnya. Nah, oke, kali ini terkait kenapa sih Tuhan itu ada. Kita harus mulai berpikir di sini untuk menguatkan iman kita. Sekarang ketika kalian mempertanyakan kenapa Tuhan ada, jawabannya kayak gini. Dunia ini ada tercipta beserta isinya. Ada langit, ada bumi, ada alam semesta, manusia, hewan, dan segalanya. Mari kita pikirkan. Ada sebuah ciptaan, ada sebuah hasil konkret. Ini apakah mungkin muncul dengan sendirinya? Sama halnya seperti ada sebuah laptop katakanlah. Apakah mungkin laptop tiba-tiba muncul tanpa ada yang membuatnya? Tentu tidak mungkin. Maka karena ada barang real yang terbuat, tentu pasti ada yang membuat. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang membuat itu, kan kayak gitu. Nah, ketika laptop itu terlihat barang real, ya kan, sifatnya materi, maka ada yang membuat yang tidak sama dengan yang ciptakannya itu. Jadi gini logikanya guys, rasionalisasinya. Ketika sebuah benda berbentuk sesuatu hal, tentu penciptanya itu akan beda dengan yang diciptakan. Nah, apakah mungkin laptop yang bentuknya kotak kayak gitu ya kan, ada tempat ketiknya, terus yang nyiptain laptop itu juga bentuknya kayak laptop? Mari kita berpikir, mungkin nggak? Tentu nggak mungkin. Makanya yang bikin laptop itu manusia, kita, yang punya otak, ya nggak mungkin sama dengan laptop. Sekarang kita kembali ke religi, ke ketuhanan. Kalau ada alam, ada manusia, ada hewan, ada langit dan sebagainya, ini tentu kita sudah harus mulai berpikir. Ini sebuah barang real, ya kan, yang diciptakan ada di mata kita. Tentu ini menjadi sebuah manifestasi gitu. Tentu ini menjadi sebuah eksistensi dari yang menciptakan.
Lalu apa sih esensinya dari wujud-wujud dunia yang ada ini tuh? Siapa yang nyiptain? Pasti ada gitu kan. Oke, kalau kita bicara filsafat itu sangat luas guys ya. Ada filsafat kiri dan filsafat kanan. Filsafat kiri cenderung menjawab bahwasanya ini semua ada secara natural, secara alami. Ini semua terjadi karena metamorfosis gitu kan. Ini semua terjadi karena tiba-tiba ada materi itu gitu. Tapi kalau kita pikir secara logika, filsafat-filsafat yang mengatakan bahwasanya dunia ini ada itu secara natural, ada dengan sendirinya, bermetamorfosis dan sebagainya. Secara rasionalisasi yang kita logikakan tadi, kalau ada barang yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Itu jelas nggak logis sebenarnya. Karena nggak mungkin sebuah barang, katakanlah dunia ini barang ya, yang berubah barang ini nih, yang serba terbatas. Barang ini bisa terjadi bencana, barang ini bisa terjadi kerusakan, barang ini ya kan, bisa terjadi kematian manusia, hewan, barang ini nggak mungkin gitu loh mudah sendirinya, karena barang ini sifatnya terbatas. Segala barang yang sifatnya terbatas pasti ada yang menciptakan. Sama seperti laptop bisa rusak, bisa diganti lagi. Makanya laptop ada yang nyiptain, yaitu manusia. Begitupun dunia dan seisinya. Karena ini sifatnya terbatas, dia bisa berevolusi, bisa bermetamorfosis, bisa rusak, bisa mati dan sebagainya. Pasti ada di luar dari keterbatasan ini yang menciptakan, yaitu yang tidak terbatas. Nah, disinilah kenapa aliran filsafat yang cenderung religi, yang teosentris gitu ya, yang percaya Tuhan, itu menurutku lebih logis. Bahasanya dari keterbatasan dunia ini yang bisa rusak, mati, bencana dan sebagainya, pasti ada yang tidak terbatas. Makanya pertanyaan terkait kenapa Tuhan ada, karena dunia dan isinya yang terbatas ini tidak mungkin tiba-tiba muncul tanpa ada yang menciptakan, yaitu yang tidak terbatas. Yang tidak terbataslah ini manusia menyebut sebagai Tuhan gitu ya. Karena apa? Karena eksistensi, substansi dari adanya yang terbatas itu pasti ada yang tidak terbatas. Jadi jawaban terkait kenapa Tuhan itu ada dan kenapa Tuhan harus ada, karena memang yang tidak terbatas ini sudah terlanjur ada gitu. Dan yang tidak terbatas itu ketika ada, tidak mungkin muncul secara sendirinya. Ada awal, pasti ada akhir. Ada yang tidak terbatas, maka ada yang terbatas, mohon maaf kebalik, ada yang terbatas, maka pasti ada yang tidak terbatas. Nah, ketika teori filsafat kiri ya, yang cenderung ateis dan sebagainya, mengatakan Tuhan itu nggak ada, itu karena dunia ini bisa berevolusi, dunia ini bisa bermetamorfosis. Saya pengen kasih logika lagi gini. Kupu-kupu itu berevolusi nggak? Atau bahasa lain dari evolusi itu sinonimnya bermetamorfosis nggak? Bermetamorfosis kan? Nah, menjadi pertanyaan saya adalah kupu-kupu yang anak, yang dia dari entung gitu ya kan, terus kemudian jadi ulat, terus kemudian jadi kupu-kupu, terus dia mati dan sebagainya. Nah, pas dia jadi kupu-kupu itu, kemudian dia mati, pertanyaannya, kupu-kupu itu kalau dia tiba-tiba muncul kayak gitu, ya kan, kenapa kupu-kupu itu kemudian dia
tidak bisa terus berlangsung ada gitu. Kenapa dia tergantikan gitu? Dan kenapa kupu-kupu, ya kan? Dia juga ketika habitatnya dihabiskan manusia, dia bisa berakhir. Nah, kita harus mulai berpikir di sini. Keterbatasan itu sehingga yang membuat kita berpikir bahasanya, apakah mungkin ketika dunia ini dan seisinya dengan menggunakan konsep evolusi, ya kan, itu nggak ada yang nyiptain, ya kan? Tentu menjadi pertanyaan besar yang kurang objektif menurut saya. Begitupun ketika tadi saya membahas tentang laptop itu, ya kan, bentuknya kayak gitu. Misal kita logikakan, oh laptop itu, misal kita belum tahu ya siapa yang nyiptain laptop, katakanlah kita belum tahu, sama seperti halnya tadi kita menemukan Tuhan, kan kita belum tahu. Kita balik misalnya laptop, kita belum tahu, anggap saja kita belum tahu siapa pencipta laptop gitu ya. Laptop yang bentuknya kotak dengan alat ketik itu, awalnya dia bukan laptop loh. Dia awalnya itu, sebelum laptop itu kan ada PC, ya kan, komputer yang bentuknya PC itu. Sebelum PC bahkan mesin ketik itu kan adalah proses evolusi. Lalu apakah bisa dikatakan laptop yang berevolusi dari mesin ketik, terus kemudian dari PC, kemudian laptop, bahkan ada juga notebook, ya kan, iPad, terus kemudian ada lagi berikutnya lagi itu ada sekarang yang terbaru ada matchbook. Nah, apa mungkin dia juga berevolusi loh? Apa mungkin laptop tiba-tiba ada terus berevolusi sendiri tanpa nyiptain? Katakanlah kita belum tahu loh ya bahwasanya laptop itu diciptain manusia. Faktanya laptop juga berevolusi, padahal itu yang nyiptain manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, bumi, ya, dunia ini, apakah dunia yang katanya juga evolusi, ya kan? Apakah nggak mungkin nyiptain? Pasti mungkin dong. Kalau kita melogikakan laptop saja, ya kan, dia juga berevolusi. Yang dari mesin ketik, terus PC, laptop, dan lain sebagainya. Maupun yang katanya berevolusi ini, pasti ada yang nyiptain. Jadi nggak mungkin kalau jadi ketika kita logikakan, sebenarnya teori evolusi itu nggak relevan untuk menjawab bahasanya Tuhan itu nggak ada. Karena itu tadi, laptop yang bentuknya kotak aja yang seperti itu, dia juga berevolusi. Dia yang nyiptain manusia. Sedangkan bumi ini, pasti yang nyiptain akan beda dari yang diciptain. Manusia yang seperti kita ini, ya kan, bentuknya seperti ini, tentu beda sama yang nyiptain kita. Nggak mungkin seperti ini bentuknya. Sama halnya laptop tadi. Laptop kotak dengan ada tempat ketik itu nggak mungkin bentuk manusia yang menciptakan itu kayak laptop. Oleh sebab itu, rasionalisasi ini yang menjawab bahasanya kenapa Tuhan itu ada, karena bumi beserta isinya, manusia dan lain sebagainya, dia merupakan manifestasi yang menjawab, yang mengharuskan Tuhan itu ada. Karena manifestasinya ada. Nah, dari sini maka sebenarnya ketika kita mengambil formula dari filsafat kiri pun ya, dari teori ateis pun, bahwasanya konsep evolusi dia dalam menjawab ketiadaan Tuhan itu sebenarnya juga nggak relevan. Bahkan sebenarnya teori evolusi pun bisa kita bawa ke ranah teosentris gitu, karena bahwasanya Tuhan itu memang harus ada. Karena sama seperti laptop tadi, laptop aja